Shalom, jemaat GB Kedamaian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur bisa bertemu di dalam ibadah perjamuan kudus yang sangat khusus saat ini, yaitu melalui media online, dan kita sama-sama berada di rumah masing-masing ya. Oleh karena itu, kita akan berdoa mengawali seluruh ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan tetap bersyukur dalam segala sesuatu, karena kami tahu apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, semuanya adalah menurut kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan sedang bekerja untuk mendewasakan, memurnikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini bersama kami memasuki ibadah dan khususnya perjamuan kudus. Kami di rumah masing-masing, tetapi kami percaya secara iman kami ada bersama-sama berkumpul dan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Izinkan kami Tuhan menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan menguduskan seluruh kehidupan kami, seluruh kami dan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kuduskan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh karena itu, saya ingin mengawali dengan renungan yang singkat, tetapi sangat penting buat kita, yaitu makna perjamuan kudus. Dan mari kita membuka bersama-sama di dalam surat 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29 ya. 1 Korintus 11 26 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang sangat penting dan sentral di dalam iman orang percaya adalah kematian penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematiannya itu bukan kematian biasa, tetapi kematian yang direncanakan sebagai kurban penebus dosa. Tanpa kematian Tuhan, maka kelahiran Tuhan dan segala sesuatunya tidak ada maknanya. Oleh karena itu sangat penting kita mengingat dan diperintahkan untuk melakukan perjamuan kudus secara rutin dan berulang-ulang. Di dalam kekristenan ada dua meterai atau dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Keduanya itu merupakan tanda dan meterai yang membuat kita selalu dekat kepada Tuhan. Jadi kita lihat pada Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana Dia itu melakukan perjamuan kudus pada malam sebelum Dia ditangkap dan esoknya Dia disalibkan, yaitu yang disebut The Last Supper. Perjamuan kudus yang dilakukan Tuhan adalah menggunakan roti dan juga anggur. Roti dan anggur ini oleh Tuhan dinyatakan atau ditransformasikan menjadi sebuah pengalaman spiritual, yaitu makna dari roti dan anggur ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan dan darah Kristus yang dicurahkan. Tetapi kita tidak diajarkan bahwa kita akan membuat magis
perjamuan kudus ini adalah lambang. Ini adalah bagian daripada sakramen yang merupakan tanda dan meterai dari Tuhan. Ya, jadi tanda ini kita lakukan dan itu dimeterai oleh Tuhan bahwa kita mengakui apa yang dilakukan dari tanda itu, yaitu Yesus Kristus mati untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu sangat penting. Yang penting bukan roti dan anggurnya, yang penting bukan di mananya kita melakukannya. Di rumah pun oke. Asalkan hati dan rohani kita itu benar-benar mengerti akan hal itu. Jadi di dalam ayat yang saya baca tadi ada 4 hal yang Rasul Paulus ingatkan yang harus ada di dalam setiap hati dari orang-orang percaya yang melakukan perjamuan kudus. Jadi Anda di rumah, ketika kepala keluarga menjadi imam yang nanti membagikan roti dan anggur itu, Anda semuanya harus memahami dan mentaati apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama dikatakan bahwa perjamuan kudus dilakukan untuk mengingat akan kematiannya. Sekali lagi, pusat dari kekristenan adalah karya Allah, karya Yesus Kristus yang tertinggi, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, jadi itu karya puncak Tuhan. Kita tahu bahwa kita bisa menjadi orang Kristen hanya melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, ketika mengingat kematiannya, adalah kita mengingat bagaimana dia mati. Maka itu roti itu dipecah-pecahkan, menunjukkan tubuh Kristus yang dianiaya, yang diserahkan bagi orang-orang berdosa, supaya kita memiliki tubuh yang baru nantinya. Dan darah anggur itu darah yang dicurahkan melalui penderitaannya yang begitu luar biasa, supaya kita tahu bahwa hanya melalui penebusan darah Yesus yang dikatakan sebagai anak domba Allah, itu kita betul-betul sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Jadi yang pertama, kita mengingat. Apakah saudara mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup saudara? Bukan sekedar berkat-berkat yang kita terima saat ini, tapi justru berkat keselamatan itu Anda ingat melalui mengingat akan kematiannya. Yang kedua adalah kita juga harus melihat ke depan melalui perjamuan kudus. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa kita harus melakukannya untuk mengingat akan kematiannya sampai kapan? Dia datang kembali yang kedua kalinya. Berarti kita harus melihat ke depan bahwa karya Tuhan ini terus bekerja di dalam hidup kita, orang percaya, dan dalam hidup setiap orang yang Tuhan minta nantinya untuk percaya kepada Dia sampai Dia datang, yaitu terus Tuhan menjaga akan keselamatan kita di dalam iman yang teguh kepada Dia. Jadi yang kedua ini adalah kita tahu bahwa kita harus mengingat terus-menerus dalam hidup kita siapa diri kita. Apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, siapapun diri kita, kita ingat kita ini ada, kita ini diselamatkan, dan kita akan masuk dalam kekekalan karena Tuhan sudah berkarya. Oleh karena itu yang ketiga, Rasul Paulus juga mengatakan kita harus melihat kepada diri kita masing-masing supaya 2 hal tadi yang utama itu betul-betul kita syukuri, kita imani, dan nyata dalam setiap langkah kehidupan kita di dalam iman yang benar, bersandar pada kematian pengorbanan Yesus dan juga kepada kedatangannya yang kedua kali untuk menebus hidup kita. Sehingga hidup kita ini bagaimana? Rasul Paulus mengatakan di Korintus, mereka banyak salah membuat perjamuan kudus ini, sehingga banyak sekali yang sakit bahkan mati dikatakan. Oleh karena itu, bagaimana saudara? Ketika saudara di rumah sekalian saat ini, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan, karena kita percaya secara spiritual Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah meskipun kita di rumah masing-masing. Ketika nanti Anda mengambil roti dan anggur, bagaimana hati Anda? Apakah sekedar ritual? Ataukah betul-betul Anda menghayati, mensyukuri, dan iman saudara dikuatkan bahwa saudara ada di dalam tangan genggaman kasih kemurahan Tuhan.
Dan yang terakhir, poin yang keempat, Rasul Paulus juga mengatakan, kita juga harus melihat kepada sesama. Ketika mereka berbuat perjamuan kasih waktu itu, yang kaya membawa makanan sendiri sehingga yang miskin kelaparan, itu yang salah dikatakan Rasul Paulus. Oleh karena itu, yang kaya harus makan di rumah dulu, supaya nanti tidak makan di sana, supaya yang sama-sama yang tidak kelaparan pun mendapat makan. Artinya, perjamuan kudus mengingatkan bahwa kita bukan hanya mikir diri kita, tapi mikir sesama kita. Bagaimana Anda dan keluarga itu? Apakah Anda betul-betul memikirkan satu dengan yang lain dalam ikatan kasih? Dan kita juga memikirkan satu keluarga kedamaian ini. Jadi satu gereja yang kecil ini, Tuhan ingatkan kita disatukan dengan tali kasih-Nya. Jadi yang pertama, ingat ketika melakukan perjamuan, Anda mengingat apa yang dilakukan Yesus. Yang kedua, Anda mengingat apa yang harus dilakukan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Yang ketiga, kita menjaga melihat diri kita. Apakah kita siap untuk betul-betul mengalami transformasi secara spiritual dari roti dan anggur itu, tanpa kita memakiskan roti dan anggur itu. Dan yang keempat, lihat sekeliling kita, apakah kita saling mengasihi. Karena itu mari kita masuk dalam perjamuan kudus, dan Tuhan memberkati kita. Saudara, di masing-masing rumah, mohon kita persiapkan roti dan anggurnya ya. Saya harapkan kita semua sudah mempersiapkan, dan mari kita mengambil saat teduh sejenak bersama. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sedang bersama-sama sehidangan dengan Tuhan. Sebelum kita mengambil kesempatan ini sekali lagi, marilah kita berdoa supaya Tuhan mengampuni segala dosa kita. Juga kita sudah saatnya mengampuni saudara-saudara kita, bahkan di dalam rumah kita yang sedang bersama-sama dengan kita ini. Dan kita mengimani bahwa seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit. Dan kebangkitannya itu memberikan hidup baru bagi kita. Dan untuk itu kita semua memiliki pengharapan untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa, kami percaya bahwa Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus hadir dalam setiap persekutuan, di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu saat ini. Meskipun kami terpisah, tetapi kami satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan, apapun juga. Virus corona atau apapun juga. Saat ini tidak ada satupun dan tidak akan pernah ada. Oleh karena kami mengucap syukur Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya roti dan anggur yang tanda ini memberikan kami kekuatan spiritual, pengalaman rohani. Kami sehidangan dengan Tuhan. Kami mengingat akan tubuh Kristus yang dikorbankan dan juga darah Kristus yang dicurahkan bagi kami semuanya, sehingga kami adalah orang-orang yang bersyukur karena keselamatan dalam Yesus Kristus, dulu, sekarang, dan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kuduskan roti dan anggur ini, kami berdoa di dalam nama Allah Bapa
Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang tubuhnya sudah diserahkan dan darahnya sudah dicurahkan bagi penebusan dan pengampunan dosa kami. Kami menerima semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Sekarang mohon setiap kepala keluarga membagikan roti dan anggur. Dan mari, sekarang kita berdiri bersama-sama. Kita ambil roti ini dan kita angkat di atas kepala kita sebagai satu kehormatan. Tuhan berkata ketika pada malam hari itu, sebelum dia diserahkan, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita pegang ini roti sebagai tanda kita percaya bahwa tubuh Kristus sudah diserahkan bagi kita? Marilah kita makan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya mari kita ambil cawan ini. Kita angkat di atas kepala kita sebagai penghormatan. Dan firman Tuhan mengatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini sebagai tanda kita percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus dicurahkan bagi pengampunan dosa kita? Marilah kita minum dengan ucapan syukur. Sekarang mari setiap saudara mengambil waktu untuk mengucap syukur. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah perjamuan kudus, kami sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Keselamatan bagi kami dan hidup kekal bagi kami yang selalu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami mau mengingat terus akan karya-Mu, supaya kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu saat ini. Mereka ada di rumah, tetapi Tuhan ada di setiap rumah mereka. Berkati setiap kepala keluarga. Berkati para orang tua. Berkati anak-anak mereka. Berkati seisi rumah tangga mereka. Di tengah-tengah situasi ini, Engkau tidak pernah berhenti berkarya, melindungi, menyertai, dan memelihara kami semua. Beri anak-anak-Mu kekuatan dan kesehatan, perlindungan. Beri mereka apa yang mereka butuhkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berjanji menyertai sampai kepada akhirnya. Kau memberkati setiap keluarga, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala kekurangan, jauhkan dari segala hal yang tidak Tuhan kehendaki. Biarlah yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Mereka menerima berkat-berkat rohani yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.
Puji Tuhan, kita sudah selesai dengan ibadah dan perjamuan kudus. Saudara sekalian, sebelum kita berpisah, kami tetap menghimbau saudara-saudara sekalian untuk mentaati pemerintah, himbauan pemerintah, ya, supaya kita tetap berusaha untuk tinggal di rumah, untuk menjaga diri kita dan juga orang-orang lain di sekitar kita. Dan biarlah kita semakin menikmati berkat Tuhan. Kita boleh bersama-sama untuk waktu yang lama dengan keluarga kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kembali atas segala berkat kesempatan yang Tuhan berikan melalui ibadah dan perjamuan kudus secara online ini. Tidak mengurangi makna rohani, tidak mengurangi berkat rohani yang kami terima bagi setiap kami di setiap keluarga kami. Bapa, kami berdoa saat ini bagi pemerintah negara Indonesia yang sedang berjuang untuk mengatasi penyebaran penularan penyakit virus corona ini. Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh jajaran dari pusat sampai ke daerah, agar mereka Tuhan beri hikmat, mereka Tuhan berikan kuasa untuk menata dan mengatur negara ini, sehingga dampak dari corona ini bisa seminimal mungkin. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang harus menjadi korban. Tuhan memberkati dan memberi penghiburan bagi mereka semua. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Selalu lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati gembala, ibu gembala, seluruh keluarga, para wakil gembala, para pengurus, dan seluruh jemaat GBI Kedamaian. Terima kasih Bapa. Dan kami akan menyelesaikan ibadah ini dengan menerima berkat-berkat-Mu. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dan penghiburan yang diberikan oleh Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, menyertai saudara sekalian, seluruh keluarga saudara, dimanapun saudara berada, sampai Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Jika bersama